biasanya mungkin sama ayah dirayakan atau gimana? Eh, aku tuh nggak pernah yang ulang tahun bikin acara atau dirayain kayak gimana sih. Cuman biasanya setiap aku ulang tahun pasti pas bangun tidur selalu di surprisein pakai dibawain kue lah apalah gitu terus. Nggak pernah ada acara kayak teman yang lain. Tapi ya soalnya aku juga mikir buat apa sih acara-acara kayak gitu. Nggak bilang kalau acara-acara itu jelek atau gimana gimana ya, cuman ya kalau aku senangnya di surprisein aja sama keluarga ya kenapa enggak gitu. Berarti ada yang berbeda ya di ulang tahun tanpa ayah. Ada rasa yang hilang sih dari biasanya. Saya semua. Rasa yang hilang ada sih, soalnya aku kan lagi preps buat syuting film baru ya. Ya selama di tempat workshop, kalau misalnya udah dengar kabar dari kakak-kakak telco atau yang ada di sana, pasti bilangnya aku lagi menyendiri. Nggak tahu karena apa, pasti mereka ya mungkin karena ulang tahun tapi nggak ada yang nyamperin, nggak ada yang apa gitu. Tapi ya gitulah, apa sih yang bisa dijelasin gitu, rasanya bingung aja sampai tiba-tiba ternyata bunda datang di luar tempat aku, pada bunda bawain kue nge-surprisein. Kayak tahun lalu juga aku di surprisein yang sama di lokasi workshop juga. Pokoknya nggak tahu kenapa tiap 12 Mei itu aku selalu ada di lingkungan syuting. Tahun lalu masih ada papi soalnya, sama-sama dibawain kue sama tumpeng persis deh. Tapi sekarang ya cuma nggak ada papinya aja gitu. Apa sih yang biasa kamu rindukan kalau ada papi untuk Kim? Apa ya? Ya kehadirannya aja sih, soalnya ya kalau misalnya ada papi juga dia suka diem aja, suka yang penting ada lah. Kalau misalnya mau nanya sesuatu, apalagi ini mau syuting kan, yang biasanya mendalami peran yang didapat biasanya ditolongin, kali ini ya coba sendiri gitu. Tapi kado terakhir mungkin dari ayah sebelum tahun ini mungkin pernah dapat kado. Kado Tahun terakhir apa ya? Aku tuh tahun lalu kayaknya aku nggak pernah dikasih kado yang nih buat apa namanya, ini kan yang kamu mau, nggak kayak gitu. Pasti biasanya ada yang berhubungan sama karakter yang aku dapat gitu. Misal karakterku lagi adalah karakter yang suka denger musik pakai ini, dikasih apa ya, pokoknya adalah, atau dikasih properti yang bisa dipakai gitu loh, bukan buat barang sehari-hari gitu. Yo ini kan kamu udah mulai, ibaratnya udah mulai bisa menjajaki karir untuk selanjutnya, tapi tanpa ayah mungkin ngerasa nggak ada yang ngarahin atau seperti apa sih? Enggak sih, enggak ngerasa nggak ada yang ngarahin, soalnya di rumah ada bunda, yang dimana bunda juga pasti selama nge-manajerin papi ngerti sama dunia acting ini. Terus di lokasi atau di tempat workshop dengan acting coach, dengan sutradara, dengan aktor-aktor lain, mereka semua saling support satu sama lain, termasuk aku juga. Jadi aku bisa ngerasa aman di situasi manapun. Tapi dengan pencapaian yang sekarang kamu ngerasa aduh harusnya ada ayah nih biar bangga gitu nggak? Iya sih,
tapi nggak yang kayak aduh biar papi bangga nih, tapi gimana ya, ya pokoknya entahlah, yang penting ada aja lah. Mau jadi apa, jadi apapun juga papi harusnya bangga sih. Oke. Ada inspirasi dari ayah apa sih yang bisa kamu pegang, atau prinsip-prinsip dari ayah kamu pegang untuk di dunia entertain? Yang pasti aku tuh harus, apalagi kalau di lokasi ya, santai aja, nggak usah yang gimana, nggak usah tegang. Pokoknya tugasku di lokasi udah tinggal main aja, action aja. Jadi nggak usah mikir apa lagi yang berat-berat kalau di lokasi. Mau main aja, mau ngobrol aja, tapi ya disimpan energinya buat nanti take gitu. Mungkin pesan terakhir papi untuk semasa hidup ada gak sih ke kamu? Pesan terakhir papi, pesan terakhir apa ya? Komunikasi terakhir waktu itu pamitan mau kesini, abis ini berantem sama bunda mau desain kotak buat makan di Jukut Goreng sama Ali gitu. Cuman akunya kayak ya udahlah, soalnya berantem kan, aku kan males banget kalau dengar bunda apa tuh berantem. Jadi ya udah berangkat, nggak aku yang oke, hati-hati, nggak kayak gitu, cuman ke warung dulu ya gitu aja sih. Ada penyesalan gak sih Ki, kayak aduh harusnya hari itu gue kayak lupa Nyesel ya, tapi mau gimana lagi sih, kan nggak ada yang tahu juga. Oke. boleh pelukan mungkin sama mami Ki. Masya Allah. Oke, teman-teman. Udah nggak? Udah mungkin. Foto mami depan. Kak, aku mau nanya soal persiapan kurban dulu. Iya, persiapan. Mungkin kurbannya apa teh? Atau tradisinya seperti apa? Kurban tahun ini aku rencananya mau kurbanin almarhum. Kurbanin. Enggak, maksudnya kurban Atas nama atas nama papi sama ibunya dari papi almarhum, terus sama saya sama Kyu. Sapi. Iya, sapi ya. Sapi apa? Enaknya apa? Sepi. Terus sudah mulai sih persiapannya? Iya. Kan udah mulai survei atau belum? Belum. Berarti tradisinya mungkin setiap Idul Adha mungkin persiapan emang Ya, biasanya kita ke Garut sama ibu gitu, sama keluarga di sana selalu kurban di situ. Cuman tapi sekarang beda ya. belum aja ya mau ngapain. Masih kayak ngebleng gitu ya teh? Iya, saya kan kalau kamu kan sama papi baru, kalau udah kan 22 tahun baru lanjut gitu ya. Jadi 2 tahun ini nggak ke Garut ya? Kemana ke Garut? Ibu udah nggak ada, dia udah nggak ada. Jadi dia sampai sekarang juga belum pulang. Saya belum pulang ke Masih belum ya. Tapi artinya udah ada gambaran-gambaran gitu atau masih tar-tar aja untuk persiapan kurban atau ada? udah ada gambaran. Nanti kurban kemungkinan di dekat-dekat sini, terus warung juga masih tetap buka. Nanti habis sholat Idul Adha ya paling mau makan dulu sama anak-anak sama karyawan gitu, habis sholat setelah itu kita buka warung. Tapi nggak terbuka Buka Ke warung ya. ya paling kita prasmanan dulu lah sama anak-anak, makan dari, soalnya nanya ke anak-anak, kalian mau libur atau mau buka aja bu. Oh iya, bisa banyak. Tapi
untuk tahun ini sama tahun itu jelas beda ya. Kayaknya hari ini harus effort banget kerja kayak gitu. Memang begitu gak sih? Merasa begitu gak? Enggak. Iya. Iya lah. Iya, pengennya ya nggak kemana-mana, saya ke warung aja. Terus saya mau kerja apa gitu. Saya nggak mau kerja bikin sesuatu misalnya, wah harus viral, harus heboh, harus apa, harus nggak jelas. Ya udah, saya cuma mau ke warung aja. Pengen sehat ke warung. Ya saya harus, siapa yang mau menghidupin kami lagi, tapi udah nggak ada gitu. Ya saya harus jadi perempuan yang kuat, dan saya nggak mau mengemis. Saya tidak mau mengandalkan, ya mungkin orang bilang masih cantik, masih muda, bisa menikah dengan orang yang kaya atau bisa jadi ini, ya itulah saya nggak mau. Saya mau jadi perempuan yang hebat, yang seperti ini bilang, tapi saya jatuh cinta sama kamu karena kamu perempuan yang mandiri, yang hebat. Saya pengen seperti itu. Kalau dengan kesendirian saya bisa memimpin karyawan saya yang ada berapa 25 orang anak-anak saya. Biasanya tawaran di dunia entertain kan menggiurkan. Ada pernah tawaran yang masuk yang menggoda teteh nggak sih? Balik lagi syuting kayak gitu-gitu, pernah ada nggak yang coba-coba? Iya, kayak sekarang tuh ada beberapa kayak agensi-agensi, terus kayak undangan-undangan talk show atau apa gitu. Yuk ikut gabung sama kita di sini. Terus ada undangan apa sih namanya kalau diundang acara apa